Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Santika dengan nomor induk mahasiswa 2110094 dari kelas 5D. Adapun tujuan pembuatan video kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas UAS saya pada mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Muammar Qaddafi MPD. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara kita menyusun suatu perencanaan pembelajaran di suatu PAUD. Nah, perencanaan pembelajaran ini adalah rencana yang dibuat oleh guru sebelum melakukan suatu proses pembelajaran. Jadi seorang guru akan menyusun suatu perencanaan ini sebelum dia mengajar kepada anak-anak ataupun peserta didiknya. Dalam suatu perencanaan pembelajaran ada yang namanya RPP. RPP ini adalah rancangan pelaksanaan pembelajaran, yang dimana rancangan ini akan dibuat oleh guru sebelum melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran. Nah, adapun tujuan dari penyusunan ini adalah untuk mempermudah guru untuk memberikan materi ataupun proses pembelajaran kepada anak ataupun peserta didik secara teratur dan terstruktur, sehingga proses pembelajaran juga akan berjalan secara optimal. Nah, adapun beberapa jenis yang nanti saya akan jelaskan, yaitu jenis dari RPP ini adalah yang pertama itu ada program semester, terus ada program mingguan dan program hariannya. Adapun penyusunan RPP yang pertama itu ada yang namanya prosem. Prosem adalah program semester yang berisikan daftar-daftar tema pada satu semester tersebut yang memuat beberapa komponen. Yang pertama ada kompetensi dasar, yang kedua itu ada tema, yang ketiga itu ada sub-tema atau subtema, terus yang terakhir itu ada alokasi waktu. Nah, ketika kita ingin membuat suatu program semester, maka 4 komponen tersebut harus mencakup dalam pembuatan program semester. Bisa juga kita menambahkan dengan poin-poin yang lainnya, asalkan keempat komponen itu sudah terpenuhi ketika kita ingin membuat suatu program semester. Seperti program semester yang telah saya susun, yang dimana program semester yang saya susun ini adalah sudah mencakup 4 komponen yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu sudah ada kompetensi dasarnya, sudah ada alokasi waktunya, sudah ada temanya, terus sudah ada sub-temanya. Nah, di sini dalam program semester ini saya mengambil tiga tema. Yang pertama itu ada tema diriku, terus profesi, terus buah-buahan. Nah, nanti dari tema-tema yang telah saya angkat dalam satu semester itu nanti saya akan kembangkan lagi menjadi subtema ataupun sub-subtema. Nah, dari sub-subtema tersebut nanti saya akan tentukan berapa alokasi waktu yang dibutuhkan untuk memberikan proses pembelajaran terkait dengan subtema yang ingin saya sampaikan kepada anak. Dalam penyusunan kompetensi dasarnya itu kita berpatokan kepada kompetensi intinya, yang dimana kompetensi dasarnya ini memuat 6 aspek perkembangan dari anak usia dini, yang terdiri dari aspek fisik motorik, nilai agama dan moral, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Nah, dari ke-6 aspek itu ketika kita ingin mengembangkan tema, itu kita harus mencakup 6 aspek tersebut, sehingga ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak, 6 aspek itu akan berkembang secara bersamaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan RPPM. Apa sih itu RPPM? RPPM adalah suatu rencana pelaksanaan pembelajaran dalam jangka waktu 1 minggu, yang dimana dalam menentukan RPPM ini kita harus berpatokan atau mengacu kepada program semester yang telah kita buat sebelumnya, yang dimana dalam proses pembuatan RPPM ini mencakup beberapa komponen. Yang pertama ada identitas layanan program, terus ada kompetensi dasar, terus ada materi pembelajaran, dan yang terakhir ada rencana kegiatan. Nah, dalam identitas layanan program ini mencakup seperti bulan berapa, terus tema apa, terus subtemanya apa, sub-subtemanya apa, terus kelompok usianya itu berapa, terus proses pelaksanaannya itu minggu keberapa, dan lain sebagainya. Pokoknya terkait dengan identitas layanan program ataupun identitas dari
PAUD tersebut. Terus untuk KD-nya ini kita mengambil dari program semester yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ada materi pembelajarannya. Misalkan di sini ada materi pembelajaran yaitu tubuhku adalah ciptaan Tuhan. Terus untuk rencana kegiatannya itu adalah menirukan sikap berdoa ataupun melakukan aktivitas-aktivitas apa saja yang kita lakukan dalam proses pembelajaran pada saat minggu itu. Misalkan kita mewarnai, bergambar, terus berdoa, menyanyi, itulah aktivitas ataupun kegiatannya. Nah, untuk selanjutnya adalah RPPH. Apa sih itu RPPH? RPPH adalah rancangan proses pembelajaran dalam waktu 1 hari. Nah, di sini dalam proses perancangan pelaksanaan harian ini tentunya kita tetap berpatokan kepada rencana program mingguan yang telah kita susun sebelumnya. Nah, di sini saya mengambil terkait dengan tema tadi kan diriku, terus saya kembangkan jadi subtemanya itu di tubuhku, terus sub temanya itu anggota tubuhku. Nah, nanti dalam proses penyusunan rencana harian ini ada beberapa komponen yang mencakup. Yang pertama itu ada identitas program layanan, yang kedua ada materi pembelajaran, yang ketiga ada alat dan bahan, terus ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, dan yang terakhir adalah rencana penilaian. Nah, dalam pembuatan RPPH ini juga bisa kita menambahkan kayak metode seperti apa yang akan kita laksanakan, terus strategi dan model pembelajaran apa yang akan kita terapkan, terus kita juga bisa memasukkan kompetensi dasarnya. Tentu ketika kita menentukan kompetensi dasarnya, tidak lupa lagi berpatokan kepada RPPM dan prosem yang telah kita susun sebelumnya, dan juga ada indikator pencapaian perkembangan anak, terus ada juga alokasi waktu yang dibutuhkan dalam proses kegiatan hariannya tersebut. Nah, untuk kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang telah saya jelaskan tadi adalah ketika kita membuat suatu rencana pelaksanaan pembelajaran untuk anak usia dini, tentu kita harus berpatokan kepada kurikulum yang dianut oleh suatu lembaga tertentu. Nah, dari kurikulum tersebut nanti kita akan membuat suatu rencana pembelajaran yang memuat beberapa jenis yang telah saya jelaskan tadi, yaitu program semester, terus program mingguan, dan program hariannya, sehingga dapat mempermudah suatu proses pembelajaran di lembaga PAUD tersebut. Mungkin sekian video dari saya. Bila ada kesalahan tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.